Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Nuh yang membuat bahtera kapal raksasa, menceritakan kisah nyata kaum durhaka yang tidak menyembah kepada Allah mendapat azab berupa banjir bandang, dan Nabi Nuh serta pengikutnya diselamatkan Allah dengan menaiki bahtera perahu. Keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam adalah Nabi Nuh. Ketika usia 480 tahun, Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dalam waktu lama, Nabi Nuh berdakwah, akan tetapi hanya orang-orang miskin saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Sedangkan orang-orang yang kaya dan terpandang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh karena mereka tidak mau berdekatan dengan orang-orang miskin. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal di atas bukit. Ternyata butuh waktu yang lama untuk membuat bahtera kapal tersebut. Kaum yang durhaka selalu mengejek kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Kenapa Nabi Nuh dan pengikutnya tidak membuat perahu di laut, tapi membuat perahu di atas bukit? Ejek kaum durhaka. Orang-orang kaya yang durhaka itu ingin mengikuti dakwah Nabi Nuh apabila orang-orang miskin itu diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak ajakan orang-orang durhaka tersebut. Orang-orang durhaka itu tambah menantang. Apabila siksa Allah memang ada, segera datangkan siksa Allah. Maka orang-orang yang durhaka tersebut tetap menyembah patung-patung sebagai warisan dari nenek moyangnya dahulu. Nabi Nuh dan pengikutnya tidak terpengaruh dengan ejekan tersebut dan tetap meneruskan membuat bahtera kapal tersebut. Akan tetapi anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an durhaka kepada Allah dan tidak mau mengikuti dakwah ayahnya. Sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3 yang berbunyi, Zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Artinya, wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dengan pertolongan Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya sudah menyelesaikan membuat kapal tersebut. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya untuk bersiap-siap karena bumi dan langit diperintahkan Allah untuk mengeluarkan airnya. Dalam sekejap, banjir bandang datang, menyerang menutupi bumi. Nabi Nuh beserta pengikutnya terus-menerus berdoa kepada Allah supaya mendapat keselamatan. Beberapa waktu kemudian, Nabi Nuh melihat putranya yaitu Kan'an berenang berusaha menyelamatkan diri. Nabi Nuh tidak tega ingin menyelamatkan Kan'an, akan tetapi Kan'an tidak mau dan akhirnya digulung ombak. Tidak lama kemudian, semua kaum durhaka tenggelam dalam banjir bandang. Lalu air berangsur surut. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat. Sesuai dengan perkataan Malik rahimahullah berkata, as-sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik ke perahu, dia akan selamat. Siapa yang tertinggal dari perahu atau tidak naik, dia akan tenggelam. Demikianlah kisah nyata Nabi Nuh yang selamat dengan bahtera kapalnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, yaitu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.